Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Maryam dari jurusan Kebidanan D4. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penyuluhan kepada para peserta tentang PHBS, yaitu perilaku hidup. Jadi pengertian dari PHBS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, jadi di sini ada beberapa indikator PHBS, ya ada 10. Yang pertama menggunakan air bersih, yang kedua mencuci tangan dengan air dan sabun, yang ketiga menggunakan jamban sehat, yang keempat makan buah dan sayur setiap hari, yang kelima melakukan aktivitas fisik setiap hari, yang keenam tidak merokok di lingkungan sekolah, yang ketujuh memperhatikan konsumsi jajan, kemudian yang kedelapan membuang sampah pada tempatnya, yang kesembilan bahaya merokok dan bahaya narkoba. Nah, yang pertama menggunakan air bersih. Jadi air bersih ini merupakan kunci dari kesehatan kita. Kalau misalnya airnya tidak bersih, kita konsumsi, itu akan menimbulkan berbagai banyak penyakit. Yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih. Kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dapat mencegah perpindahan kuman, penyakit, dan yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga yaitu menggunakan jamban yang bersih. Jadi kotoran manusia itu merupakan sumber penyakit. Jadi untuk secara langsung kotoran ini dapat terkontaminasi di makanan, minuman, sumber air, tanah, dan sebagainya. Untuk itu kita harus jaga kebersihan jamban kita agar tetap bersih dan dapat digunakan oleh orang lain juga. Oke, yang keempat yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Sayur dan buah itu merupakan sumber gizi yang lengkap serta mudah didapat. Dengan mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, kebutuhan gizi akan terpenuhi. Jadi, setiap orang semestinya dapat mengonsumsi buah dan sayur supaya daya tahan tubuh mereka lebih kuat. Ya, seperti itu. Kemudian, yang kelima yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Setiap orang setiap hari seharusnya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan melakukan pekerjaan rumah. Minimal aktivitas seperti berjalan, karena dapat memberi manfaat akan meningkatkan kekuatan otot, menyehatkan badan, karena dapat menghindari dan juga dapat terhindar dari penyakit jantung, osteoporosis, diabetes, stroke, dan hipertensi. Kemudian yang keenam yaitu tidak merokok di lingkungan sekolah. Rokok berbahaya, tidak saja bagi perokok tetapi juga yang menghirupnya, orang lain yang di sekitarnya. Untuk itu kita hindari rokok di dalam lingkungan atau di luar lingkungan, karena banyak efek negatif yang dapat ditimbulkan dari rokok itu, seperti penyakit kanker paru-paru, mulut, penyakit jantung, batuk, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu memperhatikan konsumsi jajan. Jadi kalau kita misalnya jajan di luar, kita harus tahu kualitas makanan yang dijual para penjajah. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya ini merupakan perilaku hidup sehat yang seharusnya diterapkan oleh semua orang. Jadi kalau misalnya sampah berserakan itu akan membuat pemandangan lingkungan menjadi kotor, terus sampahnya tuh akan menjadi media perkembangan kuman-kuman penyakit yang dapat membahayakan kesehatan kita. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 itu bahaya rokok. Bahaya rokok dan dampak rokok bagi kesehatan dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bahaya narkoba tidak hanya merugikan masalah fisik saja, tetapi juga masalah mentalnya. Jadi sebenarnya narkoba ini merupakan senyawa psikotropika yang biasanya digunakan para
tenaga medis untuk membius pasien sebelum dioperasi. Tetapi sama orang oknum itu disalahgunakan tanpa resep dokter. Apabila disalahgunakan, bahaya narkoba dapat mempengaruhi susunan saraf, mengakibatkan ketagihan juga, terus ketergantungan karena psikotropika ini mempengaruhi sistem saraf. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologi sama dengan lingkungan sosial. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat untuk hidup lebih bersih dan sehat. Terus memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya sehingga masyarakat sadar dan mampu secara mandiri dalam meningkatkan status kesehatannya. Ya, jadi seperti itu tujuannya. Yang selanjutnya kita membahas tentang manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada dua. Yang pertama bagi masyarakat yaitu dapat mampu mengupayakan lingkungan sehat. Kemudian yang kedua dapat mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Yang ketiga, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang keempat itu masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber masyarakat atau UKBM seperti posyandu, Puskesmas, tabungan bersalin, kelompok pemakai air dan ambulans. Kemudian manfaat bagi rumah tangga yaitu anggota keluarga menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. Kemudian yang terakhir yaitu anggota keluarga menjadi lebih produktif. Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi sekian, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembahasan pada kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.